Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ma'ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal tadi kita sudah menyimak cuplikan kajian dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan bahwa di dalam agama Islam ini tidak ada yang namanya kuburan yang mengandung berkah. Dan seandainya ada kaum muslimin, seandainya ada kuburan yang memang mengandung berkah, tentu kuburan para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, itu lebih berkah dibandingkan dengan kuburan yang lain. Dan kalaulah memang kuburan beliau Nabi Muhammad SAW itu mengandung keberkahan, maka sudah dipastikan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan kaum muslimin akan mengalap barokah di kuburan Nabi tersebut. Bahkan mereka akan mengumumkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin ini bertabaruk mencari keberkahan di makam Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak kita temukan riwayat yang seperti itu. Kita ketahui bahwa makam Nabi Muhammad SAW berada di dalam rumah beliau, di dalam kamar beliau, sehingga mustahil kaum muslimin mendatangi dan mengalap berkah di kuburan beliau SAW. Dan kalaulah memang disyariatkan mengalap berkah di kuburan Nabi, maka pasti kuburan Nabi akan diletakkan di luar rumah, agar kaum muslimin mudah untuk bertabaruk di makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Darul Hijrah, yang selalu bermajelis di Masjid Nabawi, tidak diriwayatkan beliau bertabaruk kemudian menganjurkan kaum muslimin pada saat itu yang bermajelis dengan beliau agar mereka bertabaruk mencari keberkahan dengan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih menganjurkan untuk bertabaruk kepada kuburan selain Nabi Muhammad SAW, kuburan para sahabat. Tidak ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Bahkan dikisahkan dari Anas radhiyallahu an, beliau menceritakan ketika bersama Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain ketika mereka menaklukkan Tustur. Mereka menemukan jasad seorang yang hidungnya panjang. Penduduk Hurmuzan mereka beristi'anah, meminta bantuan dan meminta hujan dengan perantaraan jasad tersebut. Mereka bertawasul dengan jasad tersebut. Abu Musa al-Asy'ari kemudian segera menulis surat kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar membalas surat tersebut dengan mengatakan sesungguhnya ini adalah jasad seorang nabi di antara para nabi. Api tidak membakar jasad para nabi dan bumi tidak akan merusaknya. Maka hendaklah engkau dan salah seorang sahabatmu menguburkan di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali kalian berdua. Kemudian aku dan Abu Musa pergi untuk menguburkannya. Dan cara mereka untuk menguburkan jenazah nabi tersebut yaitu dengan cara mereka menggali lubang kubur sebanyak 13 lubang pada siang hari, lalu mereka menguburkannya pada saat malam hari, sehingga tidak ada yang mengetahui di mana kubur beliau, kubur nabi tersebut. Dan nabi tersebut diketahui adalah Nabi Daniel. Ahli sejarah Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jasad tersebut adalah Nabi Daniel, karena bisa diperkirakan dari waktu kematiannya dan khobar mengenai kapan masa hidupnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menuliskan surat kepada Abu Musa dan Umar mengatakan, "Idza kana bin nahari fahfir salasata asyara qabron." Pada siang hari galilah 13 lubang kubur. Summat finhu bil laili fi wahidin minha wa ghafir qabrahu li alla yaftatina bihin nas. Kemudian kuburkanlah pada malam hari pada salah satu lubang tersebut. Sembunyikan kuburnya agar tidak menjadi fitnah, agar tidak disembah-sembah oleh manusia. Dan bahkan
dikisahkan salah satu lubang yang dibuat untuk menguburkan jenazah tersebut itu adalah berada di dasar sungai. Berada di dasar sungai. Sehingga tidak diketahui di lubang yang mana mayat tersebut. Dari 13 lubang tersebut tidak diketahui di lubang yang mana letak jenazah Nabi tersebut. Seandainya kuburan para nabi itu berkah, kuburan Nabi Muhammad SAW berkah, tentu tidak akan diperlakukan seperti itu. Tentu akan dibangunkan kuburnya, diletakkan di posisi yang strategis, agar kaum muslimin bisa mengalap barokah di kuburan Nabi tersebut. Tentu kuburan-kuburan Nabi itu tersebut akan dibuka seluas-luasnya, ya, khususnya kuburan Nabi Muhammad SAW, agar para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, agar mereka bertabaruk di kuburan Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak kita temukan riwayat kuburan Nabi itu dijadikan untuk tempat mengalap barokah oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga kuburan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka adalah para wali Allah. Pasti kewaliannya Allah dan Rasulnya yang memberikan kedudukan kewalian atas mereka. Kuburan mereka tidak mengandung keberkahan dan tidak diriwayatkan kuburan mereka dijadikan tempat untuk mengalap barokah oleh kaum muslimin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita lanjutkan untuk menyimak video penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas bahwasanya tidak ada kuburan yang barokah di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, "Mala yastajibu lahu ilaihi", nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni wali, penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redha selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Salatah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, Inna Allaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha.
Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redho. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan doa Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, gak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan? Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, torekot sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi SAW itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau dibagi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan, khusus untuk Nabi dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat, 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan gak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, gak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan gak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja, cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di buku ini, la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, enggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram. Yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid.
Masjid Nabawi sekali sholat di sana 1000, lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain. Di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja itu 100.000 keutamaan dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya, surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil